ketika makan kita. Nah, padahal hubungannya hablum minan nas. Kalau ketika Allahu Akbar kita was-was, itu hablum minallah. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah masmuh, Allah ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun, Allah itu maha toleran. Ya. Tapi ketika hubungan sama manusia, ketika makan kita gimana? Ada yang ketika makan was-was, ini halal, haram, syubhat. Ada nggak? Jarang. Itu kata saya punya guru Syekh Abdurrahman Baqadha di Hadramut. Beliau mengatakan, saya heran orang was-was dalam takbiratul ihram tapi nggak was-was ketika nyuap nasi. Ini halal nggak? Ini haram nggak? Ini syubhat nggak? Itu ya. Jadi kembali lagi, kalau Rasulullah memang ada khususiat. Ya. Di antaranya Rasulullah itu gimana? Ketika dikasih wewangian, bukan wewangiannya membuat tubuh Rasulullah menjadi wangi, akan tetapi wewangiannya menjadi lebih wangi karena kenal keringat Nabi Muhammad. Karena keringat Nabi Muhammad lebih wangi daripada wangi misik. Jadi ada khususiat-khususiat tertentu untuk Rasulullah. Dan seumur hidupnya Rasulullah tidak pernah hinggap yang namanya zubab. Apa zubab? Lalat. Nggak pernah hinggap. Kalau kita, habis mandi lalat. Ya, habis mandi pakai sampo yang paling mahal aja, lalat tetap. Ya, kalau Nabi Muhammad seumur hidupnya lalat nggak pernah hinggap. Seakan-akan tahu ini makhluk suci dan nggak mungkin binatang yang kotor yang mendaratnya di mana saja untuk mendarat di kulit Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas kira-kira ya? Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari jamaah ada lagi yang mau bertanya? Tafadhol. Ya, musta'mal. Ya. Ya. Kalau dari mandi wajib, itu airnya kalau sama. Oh, air mandi wajib. Tadi kalian pembahasan air mustamal di dalam bab wudu. Kalau air mustamal enggak, kalau digunakan untuk mandi wajib, hukumnya tetap mustamal. Ya, hukum yang digunakan dalam mandi wajib bekas cipratan airnya namanya air mustamal. Sama karena wajib. Ya, seluruh tubuh. Tapi kalau mandinya mandi litabarrud. Apa mandi litabarrud? Contoh pulang kerja kesangan, bau matahari. Ya, mandi kita segar-segaran. Kita kumpulin lagi di bejana, nggak ada masalah, kita gunain lagi besoknya. Ya, cobaan kalau mandi wajib kita kumpulin airnya, kita gunakan lagi, itu nggak boleh karena air mustamal. Hukumnya wajib, mandi wajib kan? Maka bekas airnya tadi gimana? Mustamal. Tapi kalau yang nilainya sunnah, kayak contoh mandi musolat Jumat. Mandi musolat Jumat. Nah, udah mah susah air, ya segala macam. Ya udah kita mandinya langsung di bak, boleh nggak? Boleh, ya. Supaya apa? Nanti orang setelahnya bisa dapat sunnah mandi juga. Nah, paham di sini? Karena sunnah tidak menjadi mustamal. Cuman pirah gue sampai gitu tehnya mandi di bak. Ini mah gambaran aja secara hukum. Dan contoh itu nggak mesti ada. Contoh itu nggak mesti ada. Cuman kita wajib tasawur. Apa tasawur? Ngasih gambaran di dalam benak kita. Jadi kembali lagi jawabannya adalah menjadi mustamal dan tidak boleh kita pakai bersuci. Ya, saya wallahu a'lam bishawab. Mungkin dari jamaah. Kalau kita habis mandi, makanya kenapa di kamar mandi itu hati-hati dengan bak. Karena begitu mandi, besar air kecipratan ke bak kita, bak itu bisa berwudu. Nah, ini ada pembahasan khusus kalau kita belajar fikih ya, dari awal kitab sampai akhir. Ini ada pembahasan. Apakah cipratannya serta-merta menjadikan itu air mustamal? Tergantung. Ya, tergantung. Kalau airnya sedikit, jadi antar ada ma'ut takdiri. Apa ma'ut takdiri? Ditakdirkan kira-kira berapa tetesan yang masuk ke dalam wadah tersebut. Ya, kita takdirkan misalkan 10 tetes. Kita takdirkan ke 10 tetes buah delima masuk ke situ, kira-kira berubah nggak? Nah, gitu ada takdirnya. Terus kalau warnanya seperti warna asir, sirup. Contoh, ya, kita ketetesan di dalam wadah kita 10 tetes air. Ya, bekas kita mandi wajib. Nah, pengen tahu itu boleh digunakan atau enggak untuk kemudian kalinya, kita lihat apakah kalau kita tetesin 10 tetes air sirup, ya kita biar mudah gambarnya ya, 10 tetes air sirup itu bakal berubah enggak? Itu perkiraan aja. Kalau di bak biasanya enggak ya. Makanya yang enggak boleh itu kalau ember kosong full bekas mustamal, itu enggak boleh. Tapi kalau cipratannya ke bak itu nggak serta-merta jadi mustamal. Itu ada babnya ma'ut takdiri, mutaghayyir takdiri.
berubah dengan perubahan yang takdir. Kita menakdirkan ini berubahnya berapa tetes nih kira-kira masuk nih. Satu gayung, kira-kira kalau kita masukin satu gayung sirup di situ bakal berubah nggak air? Nah, itu masalahnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada lagi mau ditanyakan? Oh banyak, masya Allah. Banyak deh pertanyaannya. Ini kalau belajar fikih memang terangsang orang untuk bertanya karena kerjaan sehari-hari luar biasa. Tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, paham. Itu gimana hukumnya? Ya, itu biasanya di pesantren-pesantren salaf. Ya, kita tak jarang kita temuin ada kayak birkah, bahasa Arabnya itu birkah. Kalau bahasa Hadrobutnya jabiyeh. Kalau bahasa kitanya kolam. Nah, udah di kolam itu gimana? Kan ngetes lagi ke situ tuh. Hukumnya gimana? Nggak ada masalah. Karena lebih dari 2 kula. Seperti tadi kan udah dicontoh kalau kolam berenang. Kolam berenang gimana? Nggak serta-merta jadi najis wala musta'mal, apalagi musta'mal. Najis aja nggak langsung jadi najis. Contoh kolam berenang kejatuhan bangkai tikus deh. Nah, boleh nggak kita gunakan? Boleh selama airnya tidak berubah warna, rasa, dan bau. Jelas? Kalau tidak berubah warna, rasa, dan bau, maka kita boleh gunakan air kolam renang tersebut. Sama halnya di dalam kolam. Ya, kita berwudu nggak serta-merta jadi musta'mal. Itu takdirnya seperti itu. Hanya saja ketika airnya banyak, asam mustahil berubah. Ya, kalau berubah karena tanah nggak ada masalah. Jadi perubahan ada 2 ya, perubahan dengan campuran kita, ada perubahan dengan sendirinya. Contoh, biasanya kalau di kamar mandi kita tutup, tinggalin keluar kota, sebulan lagi kita datang udah ada lumut. Itu perubahan secara otomatis nggak ada masalah. Atau biasanya di birkah suka ada tanah kesik keluar, ya, ditutup aja. Contoh yang lainnya ditutup serapat mungkin, suka ada keluar kesik. Itu dari sananya. Apalagi air sumur. Air sumur ya, yang saringannya kurang bagus, biasanya masuk ke bak masih jernih putih. Sejam kemudian, langsung hitam, itu nggak ada masalah. Jadi kebanyakan kalau di birkah itu hitam itu karena perubahan karena air-airnya dari sononya, bukan karena kotoran kita jadi hitam, bukan. Ya. Paham di sini kira-kira? Jadi boleh digunakan Pak ya, air di birkah itu namanya birkah. Bahasa pesantrennya orang di birkah. Wudu di mana? Birkah. Ya. Kalau bahasa Indonesianya wudu di mana? Di kolam, nggak ada masalah. Ya, wallahu a'lam. Ada lagi yang bertanya? Di beberapa tempat sekarang dengan sebuah teknologi gitu ya. Betul. Air dari suatu bangunan atau suatu tempat itu didaur ulang. Daur ulang Melalui sebuah proses ya. Kemudian masuk lagi ke tempat penampungan air dan digunakan lagi. Apakah boleh digunakan untuk bersuci atau enggak? Boleh. Di dalam kitab juga ada, tapi contohnya nggak begitu. Cuma bisa diberikan analogi. Contoh ini air musta'mal atau air najis. Kalau air tadi kalau 2 kulah ya, 216 liter jatuhan najis, syarat jadi najisnya apa? Kalau berubah warna, rasa, dan bau. Dan itu bisa gimana? Bisa kita gunakan lagi, bisa ketika apa? Bisa dikurangi, diangkat najisnya berubah bau, warna, dan rasanya, atau ditambahin air. Sama aja itu, analoginya seperti itu ya. Jadi misalkan kata ini 2 kulah ada tikusnya, kita campur sampai 10 kulah, berubah nggak? Oh udah hilang warna, rasa, dan baunya, itu boleh kita gunain. Ya sama seperti kalau contohnya daur ulang emang sepertinya gimana, cuman nggak berbelit. Kalau di kitab langsung berubah dengan dicampur. Ya. Ataupun ini 2 kulah, misalnya 2 kulahnya anggap aja 300 liter, lebih dari 2 kulah kan, 300 liter, 300 liter jatuh apa? Bangkai tikus, berubah tuh warna, rasanya, baunya berubah. Kita angkat, kita kurang-kurangin, pas diangkat tikusnya udah dikurang-kurangin, ya gimana? Begitu dicium udah hilang warna, rasa, dan baunya, maka boleh kita gunakan dengan catatan mengurangi air tersebut tidak kurang dari 2 kulah. Paham nggak? Ini 500 liter aja, contoh 500 liter. Yang namanya 2 kulah tadi berapa? 216 liter. Ini 500 liter air. 500 liter, banyak kan? Kejatuhan tikus, berubah tuh warna, rasa, dan bau. Begitu berubah gimana? Boleh kita tambah biar supaya hilang, ataupun kita kurangin airnya supaya hilang. Boleh digunakan. Itu sama dengan daur ulang. Paham ya? Yang nggak boleh itu gimana? Ini air 2 kulah, 216 liter, jatuhan bangkai tikus, berubah warna, rasa, dan bau.
kita pakai parfum misik, ya, dikasih misik. Kasih apa lagi? Parfum-parfum yang luar biasa deh. Di In Parfum tuh ada kan parfum banyak. Aku contohin, dicium, nah udah nggak bau, hilang. Itu tidak boleh. Kenapa? Karena itu menutupi, bukan menghilangkan. Paham? Karena menutupi bau si tikus dengan parfum, ya, bukan menghilangkan. Jelas kira-kira di sini ya? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau bertanya? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Siap. Gimana? Wudu pakai tanah. Nah, itu namanya tayamum. Oh, air hangat, kirain air tanah. Kalau wudu pakai air hangat. Kalau air hangat boleh, yang nggak boleh air panas. Kalau air panas hukumnya makruh. Dengan syarat-syaratnya. Jadi kapan digunakan air panas itu dihukumi makruh? Ketika fi biladil harrah, pada daerah yang memang panas. Di Mesir pakai air panas. Musyammas, apa air musyammas? Yang kena apa? Sinar matahari. Atau direbus secara mendidih. Ya. Syaratnya apa? Fi biladil harrah, pada daerah yang panas. Di Hadramut di Yaman, di Saudi. Apa hukumnya? Makruh. Kenapa? Kata Rasulullah, yurisul baros, bisa menyebabkan penyakit belang. Jadi ada hikmahnya. Kemudian anustu'mila fil badan dunas saum. Makruh itu ketika airnya digunakan untuk berwudu atau mandi. Tapi kalau untuk mencuci pakaian, ya, kita pakaian kena najis, kita cuci pakai air yang panas, boleh nggak? Boleh. Apalagi air panas itu punya sifat cepat menghilangkan daripada noda, ya kan? Itu boleh. Yang nggak boleh kalau digunakan langsung ke anggota tubuh. Ya syaratnya tadi, kalau di daerah dingin misalnya kutub utara, kita nggak boleh pakai air panas, aduh kelewatan. Kutub utara ya salju, kita mau mendidih air nggak bisa kita gunain, udah kasihan. Artinya apa? Di dalam daerah-daerah tertentu. Kayak di Bandung, boleh pakai air hangat? Boleh nggak? Sangat boleh sekali di Bandung. Karena cuaca dingin. Jelas ya Pak ya? Kira-kira ya? Wallahu a'lam bishawab. Ya mungkin karena waktu udah masuk isyraq mungkin ya, kita tutup dulu, nanti pertanyaan santai di depan ya insyaallah ya. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.